Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Trick Channel. Di malam hari ini saya akan membagikan pengalaman saya hari ini kepada teman-teman semua. Dan gimana kabarnya teman-teman semua? Banyak yang mengeluh sepi orderan. Memang sepinya tidak ketulungan. Cara mencari orderan itu drivernya banyak, orderannya sedikit. Gimana solusinya? Banyak teman-teman yang menanyakan seperti ini. Ini sebelum saya bahas konten ini, terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe biar menambah semangat saya untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya kepada Anda semua. Jadi pembagian order sistem Grab sekarang atau saat ini tidak menutup kemungkinan orderan itu berdasarkan tetap riwayat. Tapi banyak ada juga ini komentar dari teman, saya sudah muter ke riwayat saya kok ya berat banget orderannya. Sebenarnya begini, kalau yang muter ke riwayat itu berat banget orderannya. Sudah saya bilang dari kemarin di konten saya, pelajari orderan Anda sebelumnya, jam-jam berapa di sekitar riwayat Anda itu mendapatkan orderan, itu bisa buat acuan atau tuntunan Anda untuk mendapatkan orderan. Tapi ini juga terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat juga yang menerapkan cara saya dengan memainkan saldo. Alhasil juga ada beberapa komentar bahwa memang benar Pak D, jika saldo saya besar nyamper terus orderan. Itu memang benar sebenarnya, tapi kan dilema juga, orang pada banyak yang takut spekulasi kena order fiktif lah, seperti ini itu. Jadi saya juga menjawabnya bingung juga. Tapi pada intinya, dasarnya saldo besar jika Anda ingin menjadi prioritas food itu terbuka lebar. Seumpama Anda di suatu tempat yang di situ sedikit orderannya tapi drivernya banyak, tapi saya bisa memastikan 80-90% jika saldo Anda besar, Anda kepingin mencari orderan food, harapannya dapat. Saya sekedar cerita dulu, ini ada teman saya, ini kalau gini ya, yang mau menerapkan saja, ini cerita dari teman saya telah membuktikan, melihat orderannya seperti apa, tripnya berapa, dengan main food. Saya melihat sendiri, saya lihat riwayatnya dan orderannya itu seperti apa. Bisa sampai 25 atau 30 trip itu dalam sehari. Maksudnya 12 jam antara itu. Kok bisa? Seperti apa? Saya tanya. Jadi teman saya itu, kalau di Yogyakarta banyak yang tahu, tidak saya sebutkan inisialnya, tapi kalau di daerah utara, Terminal Condong Catur, ataupun di daerah Anggajaya juga banyak yang tahu. Tapi pada inti yang saya bilang, untuk teman saya
Ini percaya nggak percaya, saldo 1,5 juta. Nyambernya 1,5 kilo, 2 kilo, kadang 1 kilo, kadang deket. Tapi jika yang saya maksud, jika saldo besar, di sekitaran yang Anda tongkrongi itu orderannya sedikit atau tidak ada orderan, Anda bisa dikasih di luar zona tongkrongan Anda. Yang saya maksud, zona dari tongkrongan Anda. Seumpama Anda nongkrong di sebuah pasar, Anda mencari orderan food atau bag atau yang lain-lainnya. Tapi jika saldo Anda besar, Anda dikasih di luar zona pasar, maksudnya zona yang di luar jangkauan, yang saya maksud seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman tahu, mainnya gini, sudah Anda ngalah dulu pakai saldo besar, Anda mendapatkan orderan yang dekat, kadang ada yang jauh, kadang ada sampai 2 kilo, diambil dulu. Yang saya maksud, biar sistem itu membaca dengan trip Anda sekitar 20 atau 25, seumpama seperti itu, ini gambaran saja. Nanti setelah 1 minggu, Anda turunkan saldo Anda nggak apa-apa, seumpama Anda 1 juta, turunkan aja 500.000 atau 300.000 atau 400.000, tapi yang penting sistem sudah membaca penghasilan Anda, mingguannya Anda itu berapa. Contoh seperti saya ini, saya rata-rata antara 20-an trip, ya sistem itu memberikan seperti itu. Ini bisa dilihat. Ini ada 17 trip. Dikarenakan ini satu ada keperluan, satu lagi orderan pas memang sedikit banget. Tapi tidak apa-apa, kalau cuma sekali di bawah 20 trip tidak masalah. Kadang ada juga di riwayat saya 18-17 ada juga. Tapi begini, tidak masalah. Yang jelas kita itu mengusahakan trip kita itu terbaca kebanyakan itu 1 minggu atau perharinya itu antara 20-an trip. Yang saya maksud seperti itu. Jadi ini untuk teman yang sudah muter ke histori-histori yang dia bilang di konten saya ini ada komentar, kok kenapa sulit banget nyamber orderan, saldo perbesarlah, besarkan saldo Anda. Kita itu semua banyak resiko, punya resiko. Kita kerja apapun pasti ada resikonya. Tapi kan resiko masih bisa ditanggulangi. Jika kena order fiktif ya ke panti asuhan. Anggap saja apes kita. Tapi kan tidak tiap hari kena order fiktif. Walaupun kena order fiktif, tapi kan uang kita juga balik. Yang saya maksud seperti itu, teman-teman. Jadi tidak ada kita itu bekerja, kita itu melakukan pekerjaan apapun. Entah itu kita sebagai driver ojek, entah itu kita sebagai kerja di toko, di kantoran. Semua itu tidak ada yang berjalan mulus, pasti ada yang buruknya, ada yang baiknya. Jadi plus minusnya itu ada, yang saya maksud seperti itu. Tapi kalau kita takut, tidak berani mencoba dengan saldo besar, harapan Anda tipis untuk mendapatkan orderan tipis. Saya bikin konten ini tidak menjerumuskan teman-teman, tapi ini pada intinya rumus dari pembagian order. Kalau di masa-masa sulit seperti ini, kita itu, saya bilang, kalau bisa dibilang
cari muka. Cari muka itu yang dimaksud kita itu kuat, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa sama sistem. Sistem itu taunya ya dia ngasih orderan untuk driver-driver yang andalan, bisa diandalkan, ya saya maksud seperti itu. Seperti ini contoh ya, driver yang banyak. Kenapa akun saya kok cenderung lari ke food semua? Karena apa? Sistem membaca Anda itu senangnya food. Dilihat dari performa Anda foodnya itu, makanya performa customer Anda mendapat bintang 5, berarti ini driver layak untuk jadi driver andalan, dipertahankan untuk mendapatkan orderan food. Lain halnya sama bag, sama saja. Kenapa akun saya kok banyak bagnya daripada food? Karena sistem membaca bahwa Anda itu suka dikasih orderan bag. Satu, sistem membacanya seperti ini. Ini driver satu ini jarang cancel untuk layanan ini, atau tidak pernah cancel untuk layanan ini. Ini bisa dipastikan diprioritaskan sama sistem. Maksudnya gini, untuk bag, driver ini suka bag, driver ini dibaca riwayat per bulannya, penghasilan per bulannya sama Grab, sama sistem, hampir tidak ada cancelan. Apa boleh buat, tetap driver ini dikasih orderan bag semua, kebanyakan, bukan bag semua tapi kebanyakan bag, walaupun dalam satu hari itu ada foodnya atau expressnya atau Grab Mart-nya itu pasti ada, entah satu atau dua, tapi tidak masalah. Ini hari ini saya juga mendapat Grab chapstick hari ini, tapi tetap saya ambil. Wah, yang penting apa? Kita tidak cancel orderan. Itu sistem tahu. Jika kita tidak pernah cancel orderan, sistem membaca ini driver juga andalan. Bukan andalan food, bukan andalan bag, bukan andalan express atau Grab Mart, tapi andalan untuk layanan semua. Yang saya maksud seperti itu. Dan ini untuk akun saya dibaca sistem, ini driver ini rata-rata penghasilannya segini dan tripnya segini, sudah terbaca. Ini sudah kelihatan banget terbaca sama sistem. Bisa saya tunjukkan antara 20-20an trip loh. Ini yang beberapa minggu udah 3 minggu, seberapa, 1, 2, 3, 4 minggu terbaca tetap antara 20-an trip. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pada inti ini saya inti aja dalam pembahasan saya malam hari ini. Jangan menyerah Anda. Satu, tetap jaga performa, layanan hidup semua, ambil semua layanan dengan senang hati, biar sistem membaca Anda menjadi driver andalan. Yang saya maksud, jika dikasih sepi, gimana caranya Anda mencari orderan? Yang saya maksud, tambah jam online Anda lihat riwayat-riwayat sebelumnya di mana saya mendapatkan orderan, bisa Anda kunjungi di jam-jam tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.